karena itu izinkanlah saya sampaikan bahwa Saudara Rasman itu kan bergabung dengan Pradi Bersatu, kemudian diverifikasi. Sebelum bergabung diverifikasi. Nah, teman-teman pasti bertanya, kok verifikasinya cepat kilat? Itu super kilat. Hanya 1 hari selesai ya. Kenapa? Karena memang Rasman ini kan, soal Rasman ini kan bukan calon advokat. Dia kan advokat, sehingga yang kita verifikasi adalah berita acara sumpah dan 2 KTP. Ya, kalau dia penuhi syarat, ya akhirnya kita menerima. Walaupun saya istilahkan terlanjur menerima. Dan oleh karena itu, setelah kita melihat perkembangan terakhir ini, saya sedang menyusun tim penyusun untuk mengevaluasi. Jadi kita akan segera evaluasi tentang status Saudara Rasman ini. Karena saya hanya mengatakan bahwa Dewan Pimpinan Nasional Pradi Bersatu sudah sepakat bahwa apabila Saudara Rasman menjadi TSK, maka SK dan KTN dicabut. Kenapa? Karena kita tidak main-main. Organisasi Pradi Bersatu itu bukan abal-abal. Ini perkumpulan advokatur Indonesia Bersatu itu bukan abal-abal. Itu sah secara hukum, dan dia boleh beroperasi di Indonesia, dan dia boleh menerima anggota sebagai calon advokat dan anggota yang sudah advokat mau bergabung dengan Pradi Bersatu. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menerima, hanya kita harus evaluasi. Ya, saya sebagai ketua umum, kita harus evaluasi, dan saya sedang menyusun timnya untuk mengevaluasi. Dengan berita-berita yang ada, kita harus evaluasi. Apakah kita teruskan atau tidak? Menjadi TSK saja, saya berjanji bahwa terjadi TSK atas diri Saudara Rasman, kita cabut KTA dan SK-nya. Ya, terlanjur karena saya harus membereskan internal. Ya. Saya menggunakan istilah terlanjur karena saya harus bereskan internal saya. Oleh karena kita akan evaluasi. Jadi terlanjur kita sudah terima, maka kita harus evaluasi. Setiap orang yang bergabung dengan anggota Pradi Bersatu, dia harus dievaluasi. Karena Pradi Bersatu itu dia punya kriteria-kriteria tertentu. Terlanjur artinya kita sudah berikan SK, kita sudah berikan KTA, dan semua orang diberikan SK, KTA harus dievaluasi. Apalagi khusus Saudara Rasman ini kan banyak berita negatifnya dibandingkan positif. Oleh karena kita akan evaluasi. Supaya apa? Supaya marwah dari Pradi Bersatu ini tetap eksis. Dan simpelnya ofisial menggile. Jadi pembela sejati itu betul-betul dia harus merawat, dia harus bertanggung jawab, dia harus melakukan sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga dari Pradi Bersatu. Kalau dia tidak sesuai dengan ADART, kita evaluasi dan kita bisa ambil keputusan yang lain. Kalau terdapat, yang paling penting adalah saya bilang tadi, kalau dia TSK, kita cabut SK dan KTA-nya. Tapi saat ini ya masih tidak. Karena saya bilang tadi sudah terlanjur dengan KTA dan SK. Kita harus merawat dia, kita mesti membina dia. Siapa tahu di Pradi Bersatu orang itu bisa berubah. Harapan kita adalah menjadi advokat yang disebut official privilege. Profesi yang terhormat dan mulia. Terhormat dan mulia itu artinya apa? Artinya bertanggung jawab. Artinya apa? Artinya dia bisa menampilkan sebagai seorang sosok pengacara, sosok advokat, sosok lawyer yang disegani. Disegani bukan karena kesalahannya, bukan karena perbuatan jahat, tapi karena dia mempertahankan kebenaran, keadilan ditegakkan. Itu poin pentingnya. Jadi mestinya orang yang bergabung di Pradi Bersatu, dia harus menjaga baik nama Pradi Bersatu. Kalau orang tidak bisa menjaga nama baik Pradi Bersatu, ya kita evaluasi. Jadi begini, kalau laporan mengenai Rasman diduga macam-macam itu, waktu di Polda hari Jumat kami melaporkan, pihak Polda menyatakan sudah sebelumnya ada 2 LP. Satunya itu dari, kalau nggak salah Pak Riki, satunya dari Ibnu Kaldun, dan kami yang ketiga. Ya, awalnya pihak penerima laporan di Polda mengatakan ini kan laporannya sama,
tentang Rasman, orangnya sama, pasal yang diduga juga sama, 263 dan pasal 68 Undang-Undang Sisdiknas. Tapi setelah kita jelaskan legal standing kami bahwa ketika Rasman mau menjadi advokat melalui Kongres Advokat Indonesia, kalau pada akhirnya ketiga LP itu digabung menjadi satu, buat kami siapa saja menjadi pelapor, siapa jadi saksi, kita ikut saja. Memang awalnya ditolak, tapi setelah kita jelaskan legal standingnya, yang bagian penerima laporan setelah berkonsultasi dengan perwilanya mengatakan justru Kongres Advokat Indonesia paling berkepentingan Korban. sebagai korban langsung, karena data-data yang dia sampaikan masih tanda tanya, sehingga LP kami diterima. Nah, sekarang kami menunggu penyidik akan memanggil para saksi yang telah kami sodorkan nama-namanya di penyidik. Nah, mengapa ini kita hari Jumat belum dipanggil lagi? Karena di bagian laporan mengatakan sudah ada dua. Jadi apakah laporannya Pak Rudi duluan, Pak Riki duluan, itu baru di Polda. Sementara Rasman ini kan ada juga laporan bukan pemalsuan, yang penipuan mengenai Bu Evi, Denis, Sumut, bahkan yang terbaru, maaf nih, pelecehan seksual itu loh. Itu di Bareskrim kalau nggak salah. Jadi kalau tidak salah mungkin sudah lebih dari 8 LP-nya. Nah, tapi arti kan dugaan seperti kata rekan kami ini Pradi Bersatu, salah satu LP aja jadi TSK, Pradi Bersatu bersikap dong. No comment lah. Cuma menurut saya intinya adalah organisasi advokat di Indonesia itu banyak banget kan. Nah, organisasi advokat pasti harus menjaga marwahnya juga. Organisasi harus dijaga dan harus memiliki keputusan yang benar. Dan menurut saya, saran saya, organisasi apapun, bukan hanya advokat saja, kalau udah sampah dibuang jangan dipungut lagi. Ya, ibaratnya kita jalan di tengah jalan. Ini kita bicara secara umum ya. Kalau saya punya organisasi atau punya kantor nih, kita ketemu kebo di jalan, jangan kita kantongin, kita bawa ke rumah. Serumah jadi bau. Ya kan? Sampah tuh buang pada tempatnya. Tapi kalau misalnya saya punya kantor, ada orang yang dikeluarkan dari kantor, orang tiba-tiba karena menyalahin kode etik, dia melanggar, pindah lagi, melanggar lagi, saya terima. Kasihan kantor saya nanti jadi sampah. Bener ya? Itu kalau saya. Dia dipecat karena syarat calon advokatnya itu masih tanda tanya, baik ijazah, pendidikan, KTP-nya. Awalnya kita tidak mau melakukan langsung pecat, tapi setelah dikonfirmasi mengenai ijazah, salah satu syarat saja, ijazah dari Kementerian Dikti menyatakan bahwa ijazahnya tidak terdaftar, maka kami bersikap. Sementara rekan saya yang Pradi Bersatu, alasan menerima Rasman karena Rasman datang bukan sebagai calon advokat. Dia datang sudah advokat, di mana syaratnya hanya melampirkan BAS. Itu beda, harus dibedakan. Jadi kalau orang berpindah organisasi yang sebelumnya apa? Tunggu. Jadi organisasi yang sebelumnya memverifikasi kan bermasalah sekarang. Sementara dari Pradi Bersatu menerima dia karena dia bisa melampirkan bahwa saya advokat. Dibuktikan dengan apa? Ada BAS-nya. BAS-nya dari PT Ambon. Maka rekan kami mengatakan, Bang, kami terima dia kan bukan calon advokat, pindahan dari organisasi advokat yang dibuktikan dengan ada BAS. Jadi begini, seseorang anggota organisasi advokat bisa diadili Dewan Kehormatan sepanjang masih anggota. Masalah Rasman ini dilema buat Kongres Advokat Indonesia. Ketika rapat untuk proses pemecatan, dia mengundurkan diri. 5 menit sebelum rapat, kita menerima surat pengunduran diri. Jadi bagaimana dia diadili kalau bukan anggota? Ini memang dilema. Dan hampir itu di semua organisasi, seseorang diadukan, begitu dengar mau disidangkan, pindah. Saya bukan anggota kalian lagi. Jadi putusannya tidak mengikat, kira-kira begitu. Memang ini, gaya-gaya pengacara begitulah. Sanksi di pasal 14 Anggaran Dasar. Peringatan lisan, peringatan besar, artinya berpraktek, dilarang berpraktek, ya. Dan yang terakhir adalah pemecatan. Gitu. Jadi dia ini kan sudah dipecat. Di satu hal kita mau pecat, dia mengundurkan diri. Jadi mau pakai bagaimana? Sementara Anggaran Dasar mengatur yang dapat diadili oleh Dewan Kehormatan adalah para anggota. Jadi kalau toh putusannya keluar, tidak bisa dia eksekusi, tidak bisa apa-apa. Dia bilang, saya bukan anggota lagi.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.